Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak rezeki dan nikmat yang kita terima sampai hari ini, hingga kita bisa hadir menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam senantiasa kita saling agungkan kepada suri teladan kita, suri pesan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang salat Allah, sebelumnya saya memohonkan maaf atas ketidakhadiran Ketua FKTM Forum Komunikasi Taklim Masjid saya kesempatan memilih karena ada sesuatu dan ada hal beliau tidak hadir, sehingga mewakilkan kepada saya. Mudah-mudahan ketidakhadiran beliau tidak mengurangi dari pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak-bapak yang kami hormati, FKTM adalah salah satu forum yang telah dibentuk oleh Pak Ketua kita, Pak Ketua dan Pak Pemberitahuan. Beliau menginisiasi terbentuknya FKTM ini kurang lebih 3 tahun yang lalu. Adapun tujuan dan maksud daripada diadakannya FKTM ini adalah salah satunya adalah silaturahmi antar takmir dan pengurus masjid yang ada di Kecamatan Pengiling. Ini salah satu daripada realisasi silaturahmi ini adalah kami berkeliling melaksanakan safari subuh. Insyaallah setiap Sabtu subuh kami berkeliling mendatangi masjid-masjid yang ada di Kecamatan Pengiling. Insyaallah hari ini sudah ke 60, sudah ke 73 masjid yang kami datangi. Ada 100 masjid kurang lebih yang ada di Kecamatan Pengiling. Tanpa adanya FKTM mungkin banyak bapak-bapak pengurus masjid takmir hari ini yang hadir mungkin tidak akan hadir, tidak bisa hadir. Karena dengan adanya FKTM ini mudah-mudahan kita dikatakan oleh Ketua Masjid tadi bahwa melaksanakan silaturahmi. Kemudian FKTM juga menjadi jembatan untuk kalau ada permasalahan-permasalahan kemasjidan yang ada di masjid, bapak-bapak sekalian bisa mengkomunikasikan dengan pengurus FKTM. Kemudian juga di bulan Ramadan FKTM mengadakan safari Ramadan. Mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam FKTM. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Sabtu juga. Iya, Sabtu. yang telah bersedia untuk kesempatan safari subuh pada hari ini. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pengurus masjid dan pengurus takmir masjid yang hadir pada hari ini. Mungkin nanti pembahasan akan memperkenalkan siapa-siapa saja yang hadir pada hari ini. Kemudian kami tidak lupa memohon kepada takmir masjid Arafah untuk selanjutnya mungkin minggu ke depan bisa hadir kita bersama-sama untuk melanjutkan safari subuh kita di masjid-masjid yang akan datang. Untuk itu kami mohon sekali lagi kepada mungkin Pak Takmir yang ada hadir seperti Anda mungkin nanti bisa perwakilan untuk hadir meramaikan safari subuh kita ini. Saya rasa demikian beberapa hal yang akan kami sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sukmono dari Masjid Fajar Ikhlas Sumberjo. Ada 5 rombongan. Oh, nambah berarti. Langsung Pak Yarudi. Saya Haji Supraptono dari Masjid Al-Qur'an yang Maki 2 Pasar Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji dari perwakilan Masjid Ar-Rasyid Permuda 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi, saya mewakili dari Masjid Darul Hidayah di Jalan Pancasila. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak De. Udah. Pak De. Itu yang bawa angkat itu Pak Habib. Oh iya harus. Dari kelas 2 Suraku. Mas Bungut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad dari Masjid Nurul Salam dan Sepakat Sumberjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irawan dari Masjid Nurul Islam di Jaya depan SKM. Juga ada nama Sugisno dari Masjid Jabal Nur di Jaya belakang SPM. Kita. Ya, itu tausiah yang insya Allah nanti akan dimakamkan oleh Bapak Bapak Kecamatan Milik Bapak Haji Munawir Waisaki kepada Bapak Arif Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak dan saudara-saudara sekalian, pemilu telah kita lewati. Kemudian itu satu proses demokrasi, ya, proses partisipasi masyarakat. Kalau ada hal-hal yang lain, ya itulah kenyataan gitu ya. Dan itu sudah merupakan bagian dari yang diamanahi oleh negara untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Apakah terjadi hal yang sesungguhnya tidak mestinya terjadi dan sebagainya, nah itu sudah merupakan bagian dari petugas-petugas kita yang memang sudah diamanahi oleh negara. Kita berdoa saja mudah-mudahan sesuatu yang terbaik akan diberikan oleh Allah untuk bangsa dan negara kita ini, ya. Yang paling penting adalah kita jaga persatuan dan kesatuan kita, karena dengan cara seperti ini bagian dari doa kita, bukan hanya doa untuk diri kita, tapi doa untuk keluarga dan doa untuk bangsa kita tercinta ini. Jangan salah satunya Pak Ketua juga hadir karena lagi ngurus-ngurus ini juga gitu ya, karena kebetulan beliau itu anggota Bawaslu ya, kecamatan ya. Nah minggu kemarin alhamdulillah kita di Al-Isra ya, diturunkan Allah hujan luar biasa. Saya sampai di pertigaan Saburai itu ternyata mungkin paritnya mampet ya, banjirnya luar biasa. Air menggenang sampai mobil itu kayak mengambang gitu ya, saking lebatnya hujan ya. Dan alhamdulillah kemarin hadir Pak Yusuf Purnomo ya, Tetangga itu, tetangganya. kami hadir gitu di situ. Dan yang lain saya juga maklum gitu, karena nggak bisa keluar gitu ya, karena hujannya luar biasa lebatnya. Tapi saya pikir ya kita harus tetap istiqomah gitu ya. Ya, hujan lebat luar biasa. Saya juga hitung-hitungannya Pak Ketua, pengurus Rahmah. Kalau saya mengingat ya, apalagi hujan gitu, itu masih sholat di Jigabaya gitu ya. Sholat di Jigabaya. Tapi bahwa saya yakin betul Allah akan menghitung semuanya gitu. Mungkin di luar nalar kita, tapi Allah pasti akan menghitungnya. Dan apa yang sebaiknya diberikan oleh Allah, Allah akan pernah ingkar janji. Jadi insya Allah semuanya akan diberikan oleh Allah. Karenanya mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita, terutama umat Islam ini. Terasa betul sekarang bahwa ternyata memang umat Islam sekarang ini ditakut-takuti dengan agamanya sendiri. Ya, kita kan ditakut-takuti dengan agamanya sendiri. Kadang sengaja ditakuti kepada kawannya, hati-hati ya. Nanti itu ekstrim, nanti itu begini, nanti itu begini. Padahal sebenarnya ketika bicara agama itu memang kita harus ekstrim, tapi di dalam ya pelaksanaan di sosial kemasyarakatan yang nggak boleh ekstrim kita gitu. Bagaimana ekstrimnya? Ketika bicara syahadat harus tegak kita Pak, harus tegak lurus, nggak boleh mengkol-mengkol. Kalau tidak syirik gitu kan, syirik. Tapi di tengah-tengah masyarakat yang nggak boleh, kita harus moderat doang gitu ya. Nggak boleh, kenapa? Karena di tengah-tengah masyarakat itu kan satu, kepalanya saja sudah berbeda. Artinya ketika kepalanya berbeda akan menunjukkan pemikiran juga akan berbeda. Ketika kita memaksakan apa yang ada di otak kita dengan orang yang berbeda kepala dengan kita, kan ego kita. Karena dia punya pemikiran lain juga, gitu kan? Nah, apa yang harus kita sikapi? Menghargai pemikiran orang. Nah, disitulah letaknya sesungguhnya nilai kita yang paling tinggi adalah ketika kita mampu untuk menghadapi atau menghargai perbedaan. Tapi yang paling penting adalah kita mampu untuk menjaga persatuan dan kesatuan kita. Menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam itu wajib hukumnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalau bahasanya Pak Ustaz Irawan dengan Ustaz Sufisno, iktasamu di situ itu kan fi'il amar. Ya, fi'il amar gitu. Kalau fi'il amar itu berarti kan perintah. Kalau perintah itu pasti mengandung hukum. Paling tidak wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Berarti yang dimaksudkan di
Nah kalau ada ustaz ternyata memang yang kurang bisa menjaga persatuan dan kesatuan, ya bukan salah ustaznya Sebelah sebenarnya, sana ya? bukan salah Qur'annya gitu loh. Tapi mungkin ada pemahaman lain dan juga ada kepentingan yang lain. Wala tafarraqu, farraqa yufarriqu. Jangan kalian berpecah belah ya. Ya, jangan kalian berpecah belah, kata Allah, ini perintah. Nah, ini perintah. Makanya kita saling menghargai. Waktu itu saya sampaikan antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik itu senior. Gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Ya. Imam Malik itu punya kitab namanya Al-Muwatta. Sampai Imam Syafi'i ini hafal dari kulit ke kulit Al-Muwatta ini. Karena dia ingin mempelajari betul, dia minta ijazah kepada Imam Malik. Wahai Syekh, tolong ijazahkan itu. Untuk apa? Untuk saya pelajari lebih lanjut, saya pahami, kemudian saya amalkan dan saya sampaikan, saya dakwahkan. Dijazahkan oleh Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Nah, tapi ternyata pemikiran mereka berdua, hasil ijtihad mereka berdua tidak terlalu sama. Tapi tidak ribut guru dengan murid ini, tetap saling menghargai. Karena apa? Kemampuan masing-masing orang itu pasti akan berbeda. Dan sikap itu paling ditentukan oleh bukan hanya cara berpikir, bagaimana hanya latar belakang, tapi lingkungan juga ikut menentukan. Contoh Imam Syafi'i, ya, keputusannya, fikihnya antara Madinah dengan di Mesir itu berbeda. Kenapa? Kondisi Mesir dengan Madinah berbeda. Yang ketika diterapkan di Madinah belum tentu sesuai dengan yang ada di Mesir. Ketika diputuskan di Mesir belum tentu sesuai dengan yang ada di Madinah. Nah, guru dengan murid ini ternyata berbeda tentang satu hal juga. Aulamastumun nisa. Bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan. Imam Syafi'i menyampaikan bersentuhan laki-laki dengan perempuan itu otomatis batal. Otomatis batal. Termasuk suami dan istri. Ya. Kenapa? Suami istri kan bukan mahram kandung. Dia mahramnya karena hubungan. Putus mereka berdua ya putus juga, gitu loh. Nah, itu menurut Imam Syafi'i. Tapi menurut Imam Malik tidak, gitu. Bersentuhan laki-laki dengan perempuan itu enggak langsung otomatis batal, tergantung dengan niat, hati dan pikiran, serap enggak, gitu loh. Nah, itu. Tapi mereka berdua tidak saling menghargai. Saling menghargai, itulah orang yang berilmu, itu luar biasa gitu. Saling menghargai. Nah, jangan sampai kita yang kelasnya aja nggak sampai di Imam Mazhab, tapi loh kita itu kadang-kadang tidak bisa gitu loh untuk mampu menghargai di antara sesama kita. Padahal memang sasaran empuknya kita itu untuk mecah belah kita itu apa? Paham, ya, pemahaman. Makanya empuk betul kita untuk dipecah belah. Kemarin juga saya sudah ceritakan bagaimana Aceh. Indonesia ini kan dijajah oleh Belanda 350 tahun, tapi Aceh hanya 30 tahun Pak dijajah Belanda. Kenapa di Aceh itu kok Belanda nggak bisa masuk selama ini? Karena yang diterapkan oleh para ulamanya adalah nilai-nilai ajaran
Sonogoro. Sonogoro. Keren. Belajar di Timur Tengah sana Islam secara luar biasa, akhirnya bisa masuk di Aceh. Tapi tujuannya bukan untuk mengamalkan Islam itu, tapi untuk memecah belah umat Islam itu dari dalam. Mulai ya, yang A menyalahkan yang B, kemudian dinaikkan yang satu, dipuji satu, kemudian dijatuhkan yang lain, kemudian diangkat yang lain seolah-olah paling berjasa yang ini, kemudian dijatuhkan yang lain, sehingga timbullah saling cemburu, timbullah saling curiga antara umat Islam dan kelompok saat itu. Lemahlah Islam di Aceh itu, sehingga Belanda bisa masuk. Itulah hebatnya. Ternyata metode itu masih juga dipakai sampai sekarang, tapi kita nggak sadar. Ya, kita dipecah belah sekarang ini, dipecah belah Bapak Ibu sekalian. Ya, kita nggak sadar bagaimana cara memecah belahnya, yaitu yang satu diangkat, ya, ulamanya diangkat, yang satu difitnah, kemudian satu kelompok diangkat, yang lain dijatuhkan dan sebagainya, sehingga antara sesama kita saling curiga. Ya, ini kok begini, masya Allah. Sengaja diangkat satu sisi, ada juga kadang-kadang yang paling merasa sorga, yang lain seolah-olah nggak bakal masuk sorga. Padahal itu sebuah metode untuk pecah belah kita. Makanya jangan sampai juga kita terlena dengan itu, seolah-olah kita paling hebat, paling berjasa. Padahal itu sebuah metode untuk menjatuhkan dan pecah belah kita. Begitu pula dengan kita. Mungkin kalau ada di antara jamaah kita dan sebagainya merasa paling sorga, gitu loh. Yang punya saya ini paling sunnah, luar biasa. Jangan-jangan yang merasa paling sorga itu justru nggak masuk sorga. Loh kenapa? Iblis saja diusir Allah dari sorga, kenapa sebabnya? Sombong, Pak. Sombong. Padahal sudah berada di sorga loh. Karena sifat sombongnya diusir Allah dari sorga. Loh kita yang belum ada jaminan apa-apa mau masuk sorga, baru cita-cita kita loh mau masuk sorga. Tapi sombong betul, merasa paling sorga sendiri. Orang lain seolah-olah nggak bisa masuk sorga. Saya yakin nggak bakal masuk sorga kan dia. Kenapa? Sombong hatinya. Sombong hatinya. Makanya kita saling tawasobehat, tawasobiso, saling mengingatkan. Masih empuk betul kita ini jadi sasaran untuk senantiasa dipecah belah. Bagaimana menguburkan Muhammadiyah dengan NU, bagaimana menguburkan organisasi ini dengan organisasi itu. Jadi jangan sampai kita terpancing sehingga kita terjadi pecah belah. Kalau untuk satu betul pemikiran, satu betul cara itu udah gak mungkin. Wong suami istri saja, Bapak Ibu sekalian, gak mungkin lah satu pikiran terus. Kalau ada di antara kita ini cerita, alhamdulillah Pak Ustaz, saya sama istri saya itu udah nikah 40 tahun gak pernah berantem. Jelas bohong, Bapak lebih gede daripadanya. Kenapa? Maksudnya gak ada cerita, gak ada cerita yang gak ada masalah. Apalagi ini berbeda, rumah saja berbeda, suku saja berbeda, paham saja berbeda, sekolah saja berbeda. Ya memungkinkan sekali kita untuk berbeda. Makanya kata Allah, yang paling takwa itu, yang paling kusenangi, paling mulia di antara ciri takwa itu adalah mampu menjaga, mampu menghormati perbedaan. Insya Allah kita akan bisa, Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah salah satu tujuan kita dalam rangka kita saling menguatkan di antara sesama kita. Jadi dikurangi sedikit itu ego kita, bahwa kita merasa paling benar, bahwa kita merasa paling ini dan segala macam. Kemudian terlalu cepat menyalahkan segala macam, saya kira itu agak dikurangi, bahkan mungkin dihilangkan. Karena itu salah satu cara memecah belah umat Islam saat ini, Bapak dan saudara sekalian. Yang terakhir saya ingin pesan kepada kita semua, pengurus-pengurus masjid, yuk kita hidupkan masjid-masjid kita. Dulu kita luar biasa salutnya dengan masjid Jogokarya ya, Jogokarya. Nah, saya lagi
di setiap Sabtu dan Jumat, Sabtu dan Minggu jamaahnya dikasih makan. Saya tanya sama mereka, makannya dari mana? Ya dari itu katanya, awalnya itu dari kas masjid itu. Tapi sekarang Pak Ustadz, sekali makan ya subuh itu, infak orang yang sholat subuh dan makan itu bisa kami pergunakan untuk 4-5 kali makan yang akan datang. Infakkan. Betul. Saya bilang hebat betul. Tapi berapa lama itu berjalannya dulu? Gitu loh. Berapa lama itu jalannya? Ya lebih kurang setahun. Nah, gimana dalam setahun? Ya kebang kempes gitu loh. Tapi risikonya karena niatnya yang luar biasa itu ternyata berbalik. Masya Allah. Orang yang datang itu bukan hanya tujuannya memakan, Pak. Tapi datang itu udah bawa duit, udah bawa sedekah, Pak. Udah bawa sedekah gitu. Jadi manajerialnya itu manajerial terbuka gitu. Selalu dibuka gitu loh. Manajerial dimanfaatkan untuk itu. Yang kedua yang saya pelajari betul adalah kegiatan-kegiatan dan kepengurusannya. Jadi kepengurusan Masjid Jogokarian itu di anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Kita masjid yang sudah punya ADART mana? Masjid mana? Belum ada kan? Ya, belum ada. Nah, kalau mau lihat ADART di masjid saya ada masjid ADART-nya. Jadi memang kita buat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kenapa kok kita belum? Karena selama ini kita pikir masjid ini hanya tempat cari pahala. Ya Pak? Ya. Hanya bagaimana caranya supaya kita melaksanakan sholat. Padahal butuh manajerial, gitu loh. Nah, jadi salah satu yang saya lihat di kepengurusannya itu ada pembatasan umur, Pak. Ada pembatasan umur. Maksimal boleh jadi pengurus masjid itu 60 tahun. Maksimal. Maksimal. Ya, maksimal betul. Pertimbangannya sampai 55 tahun. Jadi kalau umpama ada yang umur 60 tahun, ada yang 55 tahun dan kemampuannya sama, maka yang paling diutamakan yang umur 55 tahun. Ya, yang 60 tahun ke atas itu dijadikan mana sehat. Sebelah kenapa begitu? Lah Pak Ustaz, kata mereka, umur 60 tahun itu 58 tahun, 60 tahun itu aja. Kalau dia pegawai negeri sudah dihentikan oleh negara. Ya, kata negara, Bapak sudah tua, sudah mulai pelupa, sudah mulai pikun. Ya, istirahat aja. Ya, perbanyak ibadah, perbanyak ngaji dan segala macamnya. Artinya kemampuan secara otak saja gitu loh. Ya, sudah mulai menurun. Makanya kami berikan kepada anak-anak muda katanya. Jadi saat itu saya lihat rata-rata kepengurusannya itu 40 sampai 50 tahun. Lah kenapa diambil itu? Mereka masih cukup gercep katanya. Masih cukup sigap gitu loh, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya pikir benar juga gitu. Makanya kami tiru di Masjid Al Barokah, Masjid saya Jagabaya itu Pak. Saya ketuanya. Ya masih kitaran 53 ya Pak saya Pak. 53. Di bawah itu muda semua Pak. Yang tua memang tidak taruhan. Awalnya tantangannya luar biasa. Yang tua merasa seperti tidak dihargai gitu loh. Ya, akhirnya kami diampeki, lama diampeki gitu loh. Petugas-petugas yang lain sekarang begitu juga. Petugas sholat Jumat, petugas tarawih itu sudah santri-santri saya semua. Anak-anak santri semua, ya, yang SMA, yang mahasiswa itu Pak. Memang kita akan seperti itu, ya. Nah, sengaja gitu. Kenapa? Regenerasi. Kita ini kadang-kadang takut dengan yang namanya regenerasi itu. Kenapa? Karena seolah-olah merasa takut tersaingi. Padahal tidak Pak. Yang berhasil itu adalah ketika kita bisa menelurkan regenerasi, menelurkan ilmu kepada yang ada di bawahnya. Imam kami enggak ada sekarang ini yang di atas 50 di atas 60 tahun. Imam saya di masjid itu ada 3, hafiz semua, hafiz Quran semua. Satunya
dari Bandung, Muhammad Umar Al-Hafiz, suaranya Masya Allah Pak, menguasai 13 lagu. Jadi kalau dia imam itu kayak sholat di apa? Sholat di Mekah, sholat di Madinah. Saya berapa kali mau saya ajak gitu, tapi saya pikir takut dia kecewa, takut saya pikir dikit gitu jawabannya gitu kan. Nanti dia pikir ini ngajak jauh-jauh, jawabannya dikit gitu kan. Ya, makanya nggak pernah saya ajak gitu, nggak pernah saya ajak. Dan masih muda, di bawah umur 40 tahun semua Pak. Di bawah 40 tahun semua. Alhamdulillah sudah mulai hidup, sudah mulai bisa. Gimana tantangannya Pak? Iya, awalnya berat, yaitu tadi. Awalnya ada beberapa yang tua-tua itu nggak terima, sehingga jadi bulan-bulanan gitu. Diomongin, diinin. Nah itulah Bapak dan saudara-saudara sekalian, bahwa ternyata keberhasilan kita itu salah satunya adalah ketika kita bisa menelurkan ke generasi kita. Kalau hanya kita yang tua-tua yang mikirnya Pak, ya gimana kalau kita sakit? Gimana kalau pas kita kebetulan berhalangan dan sebagainya? Nah, dan kenapa masjid-masjid kita sekarang jauh dari anak muda? Karena anak mudanya tidak pernah diberikan kesempatan. Bapak dan saudara sekalian, jarang kita berikan kesempatan kepada yang muda-muda. Kenapa kita belum percaya sama yang muda? Padahal kadang-kadang yang muda itu kemampuannya baik, tapi memang perlu bimbingan. Nah, kalau gayanya begini, oh ya itu yang harus kita dampingi. Yang kedua, anak muda itu kadang-kadang kan belajar dari kawan, belajar dari YouTube. Nah, itu yang perlu bimbingan dari kita gitu loh. Tahu-tahunya belajar dari YouTube. Oh, ini begini Pak Ustadz, ini Abi nggak boleh begini. Nah, itu yang harus kita ajak dialog. Kamu dulu di sini. Begini cara belajarnya. Nah, insya Allah gitu. Nah, saya kira begitu. Terima kasih Bapak dan saudara sekalian. Dan mudah-mudahan masjid-masjid kita di Kemiling akan mampu seperti itu. Dan sekali lagi kita jaga persatuan dan kesatuan kita, dan kita terus istiqomah untuk berdakwah, menjaga umat kita, saling mengingatkan di antara kita. Jangan sampai kita menjadi sasaran empuk, dipecah belah kita, Bapak Ibu sekalian. Gak ada yang paling baik itu. Kalau ada orang yang mengaku dia paling surga, saya yakin gak bakal masuk surga. Kalau ada orang Muhammadiyah mengaku paling baik dan mengaku paling masuk surga, enggak, yakin sekali dia enggak bakal masuk surga. Ya, kenapa? Karena kesombongan hati dan pikirannya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah memberikan pencerahan pada kita semua pada subuh hari ini. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Tiga bertanya, silakan yang ingin bertanya. Iya. Saya Pak. Garing sini. Enggak usah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ini cuma satu pertanyaan Pak, karena nggak ada yang nitip pertanyaan. Biasanya ada yang request biasanya. Ini nggak ada. Bagaimana trik untuk mempersatukan jamaah masjid itu Pak? Maaf masuk mono. Kalau saya waktu di Masjid Fajar Ikhlas yang di Sumberjo, itu walaupun jamaahnya masih awam seperti saya, tetapi mereka bersatu Pak, kompak. Walaupun saat itu masih banyak premannya ya Pak, tapi saya merasa seneng karena persatuan itu, karena masih sama-sama belajar. Memang awalnya agak susah untuk mencari yang mau jadi khutbah Jumat. Tapi begitu tampil sekali, pengen 2 kali, pengen 3 kali. Akhirnya alhamdulillah sekarang sudah berjalan dengan baik. Dan bahkan banyak sekali petugas yang pinter-pinter sekarang. Ya. Cuman memang ada kendala juga Pak, karena enggak ada satu jamaah yang tidak suka. Bahkan
Almarhum Pak Haidir Mas Sukmono. Kalau masih dia yang khutbah, saya nggak mau sholat Jumat di Masjid Fajri Ikhlas, sehingga dia ke Perumnas. Ya, gitu. Itu jadi saya merasa senang karena walaupun jamaahnya masih sama-sama belajar, masih awam, tapi persatuannya itu yang luar biasa. Nah yang sekarang di Masjid Fajri Ikhlas sekarang ini, ya, memang masyarakatnya masih sedikit, tapi banyak yang pinter, Pak. Bahkan lengkap di situ. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDI, ada yang ahli sunnah dan lain sebagainya, ada Jaulah dan lain-lain. Ya. Sehingga saya mau ada yang Jaulah, maaf Pak. Sehingga saya mau menentukan jumlah rakaat sholat tarawih aja sampai rapat 3-4 kali, Pak. Itu pun voting ya. Sampai saya praktekkan sekarang ini. Ya di sana kan masih banyak yang NU seperti saya lah, Pak ya. Ya. Tapi ada malah kalau sholat subuh itu sedikit, Pak. Malah yang mengisi yang orang luar. Ya artinya yang pahamnya beda. Yang pahamnya mayoritas di situ malah jarang ke masjid. Nah, sekarang jadi agak kewalahan saya, Pak, untuk mempersatukan umat ini. Mau musyawarah aja kalau masih acara yasinan misalkan, nggak mau datang yang rajin ke masjid. Sementara yang nggak biasa sholat Jumat kalau yasinan getol, Pak, gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana trik untuk mempersatukan jamaah itu, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masing-masing kita kan memang punya metode ya Pak, dan trik masing-masing menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di wilayah atau masjid kita masing-masing. Tapi saya ingin cerita bahwa kalau di masjid saya itu ya Pak, pertama yang kita galang, kita jaga betul adalah silaturahmi. Kita belajar dari baginda Rasul bahwa silaturahmi itu kan asal katanya kan silah. Apa sih artinya silah? Itu hubungan yang kuat. Hubungan yang kuat. Artinya pertama yang memang harus dijaga adalah silaturahmi kita. Nah, baik secara langsung atau juga melalui majelis-majelis ilmu. Masalahnya adalah kadang-kadang memang di satu tempat masjid itu, mohon maaf Pak, kita lebih enak memang ngatur orang yang memang sesungguhnya belum paham betul. Kadang-kadang lebih nurut Pak. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang orang-orang itu pintar itu mestinya jauh lebih baik ngaturnya, lebih enak ngajaknya, mestinya dengan modal pintar. Tapi masalahnya sekarang orang pintar itu akhlaknya kurang. Akhlaknya kurang. Sehingga dengan akhlaknya yang kurang itu Bapak Ibu sekalian hanya menunjukkan kepintaran, tidak juga dibarengi dengan akhlaknya. Di antara akhlak itu apa? Menghargai itu adalah sebuah akhlak. Ya, sebuah akhlak. Makanya kita diajari oleh sholat itu untuk mampu menghargai perbedaan. Orang yang mampu menghargai perbedaan itu akhlaknya tinggi. Tapi orang yang tidak mampu menghargai perbedaan, walaupun dia cerdas, sebenarnya rendah. Sebenarnya rendah nilainya. Gitu. Nah, oleh karena itu pertama silaturahmi. Yang kedua, memang manajemennya harus benar. Kami di masjid itu Pak campur baur juga. Di masjid saya Jagabaya itu campur baur semua. Ada LDI-nya, ada Muhammadiyahnya, ada NU memang banyak. Kalau jamaah tabligh memang kita rutin gitu loh Pak. Tapi memang saya sampaikan dengan mereka, di masjid ini ada aturan. Silahkan kalian mau berpaham apa segala macam, tapi ketika di masjid ini kita sama. Makanya saya minta sebilang dengan mereka, di masjid ini kita bukan tanding ilmu, tapi kita tanding amal. Bukan cari kemenangan, tapi cari kebenaran. Oleh karena itu, saya bilang di masjid ini kita karena bervariasi, jamaahnya sholatnya tetap 23. Sholat tarawih. Nah, yang tidak mau 23 silahkan mundur. Pada hitungan ke-8
3 saf, 3 sampai 4 saf. Karena masjid kami itu cukup besar, 21 kali 23 masjidnya. Jadi 3 saf itu bertahan, Pak. Tapi kalau sudah 8 biasanya tinggal separuh. Tapi tidak pernah jadi masalah. Tidak pernah jadi masalah dan tidak ada yang mempermasalahkan gitu loh. Nah, seperti itu. Dan saya sampaikan juga di masjid kita kunut. Kalau tidak mau kunut enggak usah ikut kunut. Nah, seperti itu saja gitu. Kita sampaikan seperti itu gitu loh, Pak dan saudara sekalian, ya. Kenapa? Karena memang saya bilang kunut itu Bapak dan saudara sekalian sunnah, walaupun memang dia bukan sunnah muakkad. Ya, bukan menempel betul dengan dunia, tidak. Artinya bahwa tidak kunut pun sholat subuh kita tetap sah. Tapi Bapak menghargai orang yang kunut itu, Bapak sudah dapat pahala tambahan, jangan senilai kunut juga, gitu loh. Nah, tapi ketika Bapak tidak mampu menghargai yang kunut, kayaknya kurangnya banyak Nah, jadi memang silaturahmi dan dialog itu perlu. Silaturahmi dan dialog itu perlu. Yang kedua, pendirian dari kepengurusan. Memang tetap harus punya pendirian kita. Nggak boleh kalau dibiarkan ombang-ambing ya seperti itu. Material. Nah, terserah apakah kita mau pakai kunut atau tidak, itu pendirian namanya. Ya, ketegasan dari jamaah. Mau 23, mau 11 itu pendirian namanya. Kalau tiap tahun mau dimusyawarahkan kita ini mau 11 apa 23, tiap tahun ribut kita. Tapi patok. Nah, sholat kita 11, sholat kita 23. Begitu. Kenapa kami di Al-Barakah itu ngambil 23? Karena memang ada yang 23. Kalau kita ambil 11 yang 23 nggak bakal sholat di masjid. Tapi kalau kita ambil 23, yang 11 juga ikut di masjid. Tapi kalau kita ambil 11 ya 23 nggak bakal sholat di masjid. Ya, kenapa? Saya nggak cukup katanya. Makanya kebijakan dan kita itu memang perlu gitu loh Pak, perlu gitu untuk dapat bisa menghargai perbedaan itu. Nah itu yang ada di masjid itu. Makanya saya senang kita di Kemiling ini, Pak Mukadi itu pengurus Muhammadiyah Tulen loh, Pak Firman. Tapi kemana aja masuk gitu loh Pak. Beliau kemana aja masuk, itu nggak pernah mempermasalahkan Pak Firman, Pak Sariman, gitu loh. Nggak pernah ada Pak. Kenapa? Karena kita paham. Menurut saya orang yang sok pintar, yang sok paham itu Pak. Kalau memang pintar betul, pasti dia paham. Ya. Kalau kita kunut, mereka juga nggak masalah. Dia kunut saya juga sholat di tempat Pak Ustaz Mukadi, di tempat Pak Firman di atas Pak, saya tetap pakai baca Bismillah, tidak ada masalah dengan kawan-kawan Muhammadiyah. Saya bilang saya baca Bismillah nih, iya Pak, kata kawan-kawan Muhammadiyah, nggak ada masalah Pak. Kenapa? Ilmunya sudah sampai. Kadang yang buat kita itu ilmu kita belum nyampe. Makanya inilah perlunya kita keliling-keliling itu Pak, nambah ilmu. Kalau di Ar-Rahmah aja, ya kita merasa Ar-Rahmah yang paling benar lah. Kalau umpama sholat di apa? Sholat di masjid apa Al-Hikmah aja perasaan kita yang paling benar Pak. Padahal di situ banyak juga ilmunya gitu loh. Artinya kan ternyata perlu kita tuh Pak, perlu gitu untuk dapat menambah wahana keilmuan kita ya. Nah, terima kasih Pak. Jadi seperti itu. Saran saya tetapkan, Bapak selaku takmir tetapkan itu. Jangan tiap tahun mau musyawarah apa? Sholat tarawih itu. Tetapkan 11 atau 23. Pertimbangannya A, B, dan C. Tidak akan mungkin semuanya akan ikut dengan keputusan dan setuju, tapi dengan istiqomahnya kita insya Allah mereka akan kesana. Jangankan segini banyak orang, 3 orang aja belum tentu setuju dengan hasil lalu kita kok. Tapi kepandaian kita menghargai keputusan itu adalah ketinggian ilmu seseorang. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan ini Pak Ustaz, terkait dengan isu
zakat, puasa diserahkan di dunia semua Pak. Itu perintah gitu. Surat perintahnya SK-nya itu ya diturunkan melalui perantara lagi. Siapa? Malaikat Jibril dan diserahkan ke dunia di dunia. Tapi sholat tidak boleh pakai perantara dan Allah pengen langsung menyerahkannya, bukan di dunia pula menyerahkannya, tapi di Lauh Mahfuz sana, di aras sana. Tidak ada perantara, hanya Allah dengan baginda Rasul Pak. Nah mestinya kita juga berpikir ya, kok penting betul berarti kan. Saya panggil Pak Hotip, Pak Hotip tolong ke kantor Pak, tapi jangan bawa kawan dan Bapak langsung sendiri ya. Saya yakin bahwa yang akan saya sampaikan itu penting betul gitu loh, penting betul panggil dia begitu. Karena nggak boleh juga didengar yang lain gitu loh terus ini. Saking pentingnya, begitu pula dengan sholat. Tapi berkaitan dengan ini Bapak sekalian. Sholat itu kan hubungan langsung dengan Allah. Dan inna awwala ma yuhasabu fil yaumil qiyamah as-shalah, kata Rasulullah. Sesungguhnya yang akan dihisab paling awal hari kiamat nanti adalah sholatnya, karena sholat itu identitas, zakat bukan identitas Pak, ya, haji bukan identitas, jadi nggak usah bangga amat dari panggil Pak Haji itu ya, Bu Haji, karena bukan identitas. Identitasnya utamanya apa? Sholat Pak. Kenapa? Kalau orang yang sholatnya benar pasti sedekahnya benar, orang yang sholatnya benar pasti puasanya benar, orang yang sholatnya benar pasti hajinya benar, orang yang sholatnya benar pasti akhlaknya benar. Kenapa? Sholat itu bukan hanya untuk meraih pahala, tapi membentuk sifat dan karakter seseorang. Makanya bacaannya benar Pak. Sebelum kita melakukan sholat itu dibersihkan dulu, disucikan dulu. Bacaannya benar, gerakannya benar. Ini kepala paling mahkota bagi kita Pak. Kita biasa main Pak Motik, main pukul tangan, main pukul sini, nggak marah nggak Pak kita Pak. Saya dengan Pak Ustaz terang-terang nggak gini. Tapi saat kerap-kerapnya kami dua, saya pegang kepala beliau. Jangan coba. Di samping Pak, saya punya sopan kan saya Pak. Ini mahkota paling tinggi. Tapi diajari oleh Allah yang buat kamu ego, yang buat kamu jadi sombong itu di sini letaknya. Ini letaknya. Ya. Makanya kata Allah, sekarang tundukkan serendah-rendahnya bahkan di bawah pantat kita ketika kita sujud. Betul kan Pak Odi? Betul banget Pak. Kenapa kata Allah? Semakin kamu rendahkan ego dan sombongmu, aku semakin senang. Semakin kamu rendahkan derajatmu akan kunaikkan. Tapi semakin kamu tinggikan kepalamu akan kurendahkan engkau. Makanya sholat itu diperintahkan lebih banyak Pak, supaya kita lebih merendahkan. Kenapa? Kata Allah, semakin kamu rendahkan kepalamu akan kuangkat derajatmu. Tapi semakin kamu tinggikan kepalamu, egomu, hebatmu, bahkan akan kurendahkan engkau. Akan semakin kurendahkan. Itulah sholat. Nah tapi masalahnya, kenapa dengan ayat Rabbi laula akhartani ila ajalin fasadaqa wa aku minat. Jadi orang yang mau meninggal sakaratul maut dan orang yang sudah meninggal itu ngomong, Allah, tolong sih Allah tunda dulu sakaratul maut saya. Yang sudah meninggal ya Allah, tolong sih hidupkan lagi saya ya Allah. Kenapa? Gitu loh. Saya ingin sedekah ya Allah. Saya ingin sedekah ya Allah. Kenapa dengan ayat ini? Ayat ini enggak ego. Ayat ini enggak hanya berdiri sendiri gitu loh Pak. Karena di ayat yang lain sudah dibenarkan dulu sama Allah, aqimis sholat gitu loh. Kalau sholatmu benar, maka yang lain pasti benar. Kalau sholatmu benar, pasti akhlakmu benar. Kalau sholatmu benar, pasti sedekahmu benar. Nah ternyata Allah ingin menekankan betapa luar biasanya yang namanya sedekah itu gitu loh Pak. Yang namanya sedekah. Kenapa dengan sedekah itu? Karena sedekah itu melembutkan hati. Sholat Pak, kita dapat pahala itu kalau kita lakukan kan Pak. Kalau nggak kita lakukan dapat pahala nggak kita Pak? Sholat itu kita dosa kalau kita tinggalkan kan Pak. Kalau kita laksanakan insya Allah dapat ampunan kita. Artinya dia secara pribadi Pak. Tapi beda hikmah filosofisnya dengan sodako gitu. Kalau sodako ini Bapak Ibu dan saudara sekalian tidak
Alhamdulillah. Dibelikan oleh mereka dibelikan Pak Khotib beras, dimakan anak beranak. Ternyata Pak Khotib dengan anak istri keluarganya itu kan soleh Pak. Jadi darah dan daging sedekah itu yang beras yang saya berikan hanya modal 50.000 itu Pak. Tapi ternyata jadi darah dan daging Pak Khotib dan keluarga. Setiap Pak Khotib dan keluarga melaksanakan nilai kebaikan dan ibadah, mengalirlah pahalanya dengan saya. Itulah yang namanya sedekah jariah. Jadi itu bukan menafikan yang lain Pak, tapi Allah ingin mengatakan bahwa ada keterkaitan antara sholat dengan sedekah. Yang kedua, fungsi dari sedekah, filosofis sedekah itu menjadi luar biasa, karena sedekah itu akan merekatkan semuanya dan sedekah itu akan menjadi tabungan. Kita sejahat-jahat Pak Firman, tapi saya sering berbuat baik dengan Pak Firman. Saya sering sedekah dengan Pak Firman. Enggak mungkin Pak Firman mau membahayakan saya. Ya kan Pak? Tapi saya punggungi Pak Firman. Tunggu kata Pak Firman, saya kempesi, saya cabut ban mobil Pak. Nah, itulah yang namanya sedekah itu Pak. Bisa menolak bala. Mendekatkan hati. Jadi tidak berdiri sendiri ayat itu Pak. Tidak berdiri sendiri, tapi dia adalah ejawantah dari sholat, dan dia memberikan nilai filosofis dari sedekah itu. Dan namanya sedekah itu Pak beda dengan zakat. Kalau zakat itu pertama waktunya sudah ditentukan, yang kedua nilainya sudah ditentukan, yang ketiga waktunya sudah ditentukan. Kalau yang namanya sedekah itu Pak tidak ada ketentuan batas waktu, jumlah dan bentuknya. Nah, makanya senyum saja sedekah katanya Pak. Ya, makanya Pak tidak enak itu. Kenapa dengan sedekah nilai sholat Pak? Sedekah makanya Pak as-sedekah katanya Pak. Dengan nilai sholat itu pasti orang akan bersedekah. Dengan apa? Menyenangkan hati orang, dengan bentuk mukanya saja sudah sedekah gitu loh Pak. Nah, jadi nilai filosofisnya itu ejawantah dari sholat. Jadi dia tidak berdiri sendiri, hanya dia mengandung nilai filosofis gitu loh Pak. Filosofis yang diangkatkan seperti itu, karena dia akan merekatkan hati. Tidak ada yang tidak tunduk dengan kebaikan, tapi orang yang semakin kita lawan dengan keburukan, dia akan semakin bangun keburukannya Pak. Pak, percayalah itu Pak. Tapi tidak ada cerita orang tidak tunduk dengan kebaikan. Nah, jadi itu ya Pak. Ada yang bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustaz, kadang saya ini kan punya anak Pak Ustaz. Mungkin jamaah semua juga udah punya anak, seperti punya cucu. Kadang saya berpikir anak ini kan generasi kita Pak Ustaz. Kadang kalau melihat anak yang sudah berhasil, saya juga ingin anak yang juga tuh berhasil dari anak yang soleh gitu Ustaz. Sekarang meminta saran dari Ustaz bagaimana cara mendidik anak Ustaz. Kalau kita masjid, senang ibadah, juga dengan apa yang dilakukan orang tua. Itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktunya ya Pak, kita ya Pak, memang ngajinya itu memang kadang kita perlu ngaji khusus ya Pak. Jadi pertama Bapak dan saudara sekalian, bahwa anak itu kan amanah Allah dengan kita. Jadi anak itu kan tergantung dengan kita, gitu kan Pak? Ya, katanya kan kertas putih, tergantung dengan orang tuanya. Tapi kan mulai dari awal sih kita itu, pertama awalnya apa? Jangan karena sudah diajari oleh Allah kita itu Pak, ya suami istri itu menghubungkan badan aja suruh doa dulu Pak Katib. Kalau kita kan main gasa-gasa aja gitu. Itu Pak Rudi Pak yang nggak pakai doa. Yang kedua gitu loh, ya anak-anak kita itu kita doakan. Yang ketiga kan dikasih makanan yang halal Pak. Kadang-kadang kita juga kadang keliru ya kita keliru.
gitu loh. Enggak jelas. Itu kan ikut mempengaruhi gitu loh Pak. Kayaknya nyinggung saya Bapak. Ikut mempengaruhi. Enggak, saya cuma ngelihatnya aja sama Pak Wali. Yang ketiga memang teladan. Keteladanan ini yang paling utama itu adalah keteladanan Pak. Keteladanan. Ya, bagaimana orang tua. Nah, jadi memang kadang kita ini kan hanya nyuruh Pak. Sana nak sholat nak. Doang kita nyuruh anak kita ke masjid, bapaknya nggak ke masjid. Ya, banyak. Ya seperti itu gitu loh Pak. Yang heboh lagi ada karena bapaknya lagi asik nonton TV di rumah, anaknya ribut. Nah ribut aja dah ke masjid sana. Karena ribut di rumah, lo disuruh ke masjid. Jadi wajar kalau anaknya ribut di masjid setelah itu gitu loh Pak. Jadi keteladanan orang tua ya, keteladanan orang tua. Yang ketiga, setelah keteladanan itu doa. Ini yang nggak boleh tinggal. Doakan terus Pak. Doakan terus Pak anak-anak kita itu. Nah seperti itu ya. Jadi memang kenapa begitu dengan doa itu? Karena kita sendiri aja Pak nggak bisa mengendalikan hati dan pikiran anak kita kan. Kita kan nggak tahu yang ada di hati dan pikiran anak-anak kita. Kecuali mereka ungkapkan dan mereka tunjukkan. Nah ya kita kembalikan kepada yang mengendalikan hati dong. Ya sama dengan begini. Kita kerja selama ini Pak cari apa Pak? Dunia kan? Cari rezeki. Saya mau tanya yang genggam dunia itu siapa Pak? Allah. Allah. Kita lucu ya. Cari dunia dan isinya, tapi yang menggenggam dunianya kita jauhi. Padahal yang mengasihi kita yang genggam dunianya kan? Tapi kita jauhi yang genggam dunianya itu. Makanya susah Pak. Kita ambil itu Pak. Ya kita jauhi yang genggamnya. Itu pula dengan anak-anak kita teladan doa Pak. Teladan dan doa. Dan saya titip lagi kasih ke anak-anak kita rezeki yang halal lagi banyak Pak. Berkah dan bermanfaat. Contoh kecil saja gini lah, nggak usah jauh-jauh. Pak Hotib dengan saya, gitu, pegawai negeri, gitu loh. Menurut kita, gaji kita itu hak kita betul ya Pak Hotib. Tapi Pak Hotib 2 kali, 3 kali setiap minggu nggak masuk Pak. Gajinya utuh. Padahal kan saya mau tanya, halal nggak gaji itu Pak? Kita pulang dikasih Gaji buta. Berpengaruh ya? Berpengaruh ya? Ada sampai 3 kali Pak. Pengalaman. Ya, kalau kemarin gini, kita dikasih uang pemilu, dikasih oleh caleg. Dikasih caleg duit Pak, 500.000 Pak untuk dia gitu loh, untuk nyolok dia, untuk apa? Untuk milih dia. Itu kan sogok menyogok. Nggak sadar kita duit itu kita bawa pulang Pak. Mau anak kita ke masjid. Kayaknya tersinggung semua Pak D ini. Tersinggung semua kita.